Selamat bertemu lagi Ibu Bapak dan Saudara semua. Shalom. Ini adalah renungan tema penolakan terhadap utusan-utusan Allah berdasarkan Injil Matius pasal 23, 29 hingga 36. Saya Pendeta Ferdi dari GKI. Di dalam Alkitab kita membaca tentang kemarahan Yesus yang meledak-ledak. Yang pertama, Yesus marah terhadap para pedagang di sekitar halaman Bait Allah. Ini dicatat dengan cukup jelas dan panjang lebar di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 hingga 25 serta Injil-Injil sinoptik yang lainnya Matius, Markus, dan Lukas, namun agak singkat. Namun yang lebih panjang lebar menceritakannya adalah Yohanes. Dia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Yesus menjadi marah karena para pedagang itu sudah menodai kesucian bait Allah. Mereka berdagang bukannya untuk menolong para peziarah dan umat Yahudi yang ingin beribadah di sana, melainkan ternyata mencemari kekudusan bait Allah karena praktek jual beli hewan serta cara-cara kotor dan licik di balik semua praktek transaksi di sana. Kemarahan Yesus yang kedua ialah terhadap orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang direkam di dalam Injil Matius pasal 23. Yesus marah karena sikap dan perilaku mereka yang munafik dan hanya ingin mencari pujian dari dunia. Dengan singkat, Matius mencatat kesalahan mereka. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Matius 23 ayat 4 hingga 7. Masih ada lagi kesalahan mereka, yaitu pengakuan mereka yang terbuka bahwa orang Farisi dan para ahli Taurat itu suka sekali mengunjungi kuburan para martir dan membangun tugu bagi mereka. Lalu mereka katakan bahwa seandainya mereka hidup pada zaman dulu, mereka pasti tidak akan membunuh para nabi dan umat Allah. Tetapi yang sebenarnya terjadi justru sebaliknya. Mereka ingin membunuh para nabi dan para utusan Allah. Saudara, Yesus menuduh bahwa sejarah bangsa Israel adalah sejarah tentang pembunuhan para utusan Allah. Orang-orang benar mulai dari Habel sampai dengan Zakaria sudah dibunuh. Mengapa dua nama itu hanya itulah yang disebutkan? Karena keduanya mewakili orang yang pertama dan yang terakhir yang mengalami pembunuhan. Pembunuhan Habel oleh Kain, abangnya, kita semua tahu. Tetapi pembunuhan Zakaria hampir tak ada yang tahu. Kisahnya dicatat di dalam penjelasan singkat dalam 2 Tawarikh pasal 24 ayat 20 hingga 22. Beginilah catatan itu memberikan kesaksian. Lalu Roh Allah menguasai Zakaria anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata pada mereka, "Beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Dia pun meninggalkan kamu." Tetapi mereka kemudian mengadakan persepakatan terhadap dia, dan atas perintah raja mereka melontari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada, ayah Zakaria itu, terhadap dirinya. Ia membunuh anak Yoyada itu. Lalu pada saat kematiannya berseru, "Semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas." Pertanyaannya, mengapa nama Zakaria dipilih dan disebut? Saudara, di dalam kitab Ibrani, Kejadian itu adalah kitab yang pertama, sama seperti di dalam Alkitab kita. Namun urutannya berbeda dengan urutan di dalam Alkitab kita. Dan kitab 2 Tawarikh merupakan kitab yang terakhir di dalam kitab Ibrani. Jadi dapatlah dikatakan bahwa pembunuhan terhadap Habel adalah pembunuhan yang pertama di dalam Alkitab
dan pembunuhan terhadap Zakaria adalah yang terakhir. Jadi, kesimpulannya dari awal sampai akhir, sejarah umat Israel adalah kisah tentang penolakan, malah seringkali juga disertai dengan pembantaian terhadap para utusan Allah. Menjadi nabi atau menjadi utusan Allah menurut istilah kita sekarang, maju kena, mundur kena. Di depan, seorang utusan Allah harus menghadapi penolakan dari orang-orang atau dari dunia yang menolaknya. Namun di belakang ada dorongan, desakan, dan perintah Allah untuk maju terus, untuk memberitakan kabar baik dari Allah. Inilah pola hidup yang harus dihadapi oleh banyak para pekabar Injil di seluruh dunia, sejak zaman dulu hingga sekarang. Saudara, Tuhan Yesus melihat dengan jelas bahwa noda-noda penolakan dan pembunuhan itu masih terus melekat, masih ada. Ia tahu bahwa ia harus mati sekarang. Dan pada hari-hari yang akan datang, para utusannya pun akan ditolak, dihambat, disiksa, bahkan dibunuh. Ini sungguh merupakan tragedi yang sangat menekan berat. Bangsa yang telah dipilih dan dikasihi Allah ternyata sudah berbalik melawan Allah, dan hari penghakiman pun akan segera datang. Hal ini harus mendorong kita berpikir dan bertanya pada diri kita sendiri. Jika sejarah nanti menghakimi kita, apakah kita akan dinyatakan sebagai orang yang menghambat pekerjaan Allah, ataukah sebaliknya, sebagai orang yang mendukung dan menolong pekerjaan Allah di dunia ini? Pertanyaan ini perlu terus kita renungkan dan harus dijawab oleh setiap orang dan setiap bangsa. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur sudah mendengarkan firman-Mu lewat renungan yang baru saja kami dengar. Engkau mengingatkan kami bahwa pada hari penghakiman nanti, hanya ada dua kelompok manusia di hadapan-Mu, yaitu mereka yang menolak dan mereka yang menerima Engkau sebagai Allah satu-satunya. Ajarlah kami untuk terus setia menjadi umat-Mu sampai akhir perjalanan kami di dunia ini. Saat ini kami mendoakan para pekabar Injil di seluruh dunia yang harus menghadapi pola hidup maju kena, mundur kena. Berilah kekuatan dan keberanian kepada mereka untuk terus berkarya, bersaksi, memberitakan tentang kasih dan kebaikan Tuhan kepada sebanyak mungkin orang. Biarlah mereka dan kami juga boleh terus bercerita, bersaksi, membagikan kasih-Mu lewat hidup dan kehadiran kami masing-masing di tempat di mana kami ada, hadir dan berkarya. Biarlah nama-Mu saja yang selalu kami junjung dan tinggikan. Bapa, kami mendoakan gereja-gereja-Mu agar juga terus berkarya, berbuat sesuatu untuk menyatakan kasih dan kuasa-Mu kepada orang-orang di sekitarnya. Biarlah semakin banyak orang yang mengenal dan menjadi percaya kepada-Mu sebagai Allah yang hidup dan sejati. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negeri kami di tengah begitu banyaknya persoalan dan tantangan hidup. Kami berdoa supaya damai yang sejati turun ke dalam dunia ini, dan agar semua peperangan berakhir dengan perdamaian, dan agar semua kekacauan dapat ditertibkan dan dikendalikan. Bapa yang di surga, inilah doa dan permohonan kami. Dalam Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, jika Anda merasa renungan ini bermanfaat, Anda boleh meneruskannya kepada orang lain, dan Anda tidak perlu minta izin dulu pada saya. Tuhan memberkati saudara.